Banyak orang hari ini hidup dengan satu ketakutan yang sama. Bukan takut sakit, bukan takut miskin, tapi takut otaknya rusak. Takut karena merasa berubah. Dulu peka, sekarang dingin. Dulu cepat menangkap, sekarang lambat. Dulu peduli, sekarang seperti tidak merasakan apa-apa. Lalu muncul pertanyaan sunyi, apakah ada bagian dari otak saya yang sudah mati? Mari kita berhenti sebentar, tarik perhatian Anda ke sini. Karena tidak semua yang terasa rusak, benar-benar rusak. Dalam dunia medis kita harus jujur. Ya, otak bisa rusak karena stroke, karena cedera, karena infeksi, karena proses degeneratif. Bagian tertentu dari otak, seperti prefrontal cortex, memang berperan besar dalam empati, pengambilan keputusan, dan kontrol diri. Jika area ini benar-benar rusak secara struktural, maka fungsi tertentu bisa menurun. Tapi disinilah banyak orang keliru. Otak bukan mesin modular, bukan satu tombol untuk satu fungsi. Otak bekerja sebagai jaringan yang saling melengkapi. Empati misalnya bukan hanya soal satu titik di otak. Ia lahir dari kerja bersama, antara otak depan, otak emosi, dan tubuh. Dan disinilah kita masuk ke pembeda paling penting dalam video ini. Ada perbedaan besar antara bagian otak yang mati dan bagian otak yang membeku. Bagian yang mati secara biologis memang tidak bisa kembali seperti semula. Tapi bagian yang membeku, itu cerita yang berbeda. Bagian yang membeku bukan rusak, ia dimatikan sementara oleh sistem saraf. Kenapa? Karena hidup terlalu lama di tekanan. Karena stres berkepanjangan. Karena tubuh terlalu sering berada di mode bertahan hidup. Dan disinilah satu hal penting sering luput dibicarakan. Peredaran darah di otak. Otak, terutama bagian depan yang mengatur empati dan keputusan, adalah bagian yang paling boros energi. Ia butuh aliran darah dan oksigen yang stabil agar bisa bekerja jernih. Saat tubuh hidup terlalu lama dalam stres, sistem saraf mengalihkan aliran darah ke bagian yang dianggap penting untuk bertahan hidup. Akibatnya bukan karena rusak, bukan karena selnya mati, tapi karena suplainya dikurangi. Beberapa fungsi reflektif menjadi lambat, tumpul, atau mati rasa. Otak tidak mematikan fungsi karena gagal, tapi karena ia sedang menghemat energi. Dan yang sering dikorbankan pertama kali adalah empati. Inilah mengapa sebagian orang berubah, bukan menjadi jahat, tapi menjadi dingin. Berpikir tetap jalan, logika tetap aktif, tapi tanpa rasa. Dalam kondisi tertentu, ini bisa terlihat sebagai keputusan ekstrim tanpa pertimbangan kemanusiaan, perilaku berisiko tinggi, reaksi agresif tanpa empati, atau hilangnya rasa bersalah. Ini bukan pembenaran, ini penjelasan. Karena memahami ini bukan untuk memaklumi, melainkan untuk mencegah. Empati dalam sains saraf bukan hiasan moral. Empati adalah sistem pengereman biologis. Tanpanya logika tetap berjalan, tapi tanpa batas. Mungkin Anda juga pernah melihat orang yang tampak bebal, susah mendengar nasihat, anti kritik, merasa selalu benar. Ini sering dianggap ego, padahal seringkali bukan. Saat jaringan empati dan regulasi emosi tidak sinkron, nasihat tidak masuk sebagai informasi, tapi diterima sebagai ancaman. Bukan karena orang itu keras kepala, tapi karena otaknya sedang bertahan hidup. Nasihat tidak gagal karena salah. Nasihat gagal karena sistem penerimanya sedang offline. Sekarang mari kita lihat dari sudut pandang spiritual science. Dalam pendekatan ini, kesadaran tidak tinggal di satu bagian otak. Otak adalah antena. Tubuh adalah tanah tempat sinyal itu diturunkan. Saat kesadaran terlalu lama naik ke kepala, terlalu banyak berpikir, terlalu mengontrol, dan tubuh tidak dihuni, maka jaringan empati dan keputusan kehilangan arusnya. Bukan rusak, bukan mati, tapi tidak dialiri. Itulah mengapa banyak orang pulih
bukan dengan memperbaiki otaknya, melainkan dengan mengembalikan rasa aman ke tubuh. Saat tubuh merasa aman, aliran darah kembali merata, dan fungsi yang sempat redup perlahan menyala kembali. Penting untuk Anda dengar ini baik-baik. Kebanyakan orang yang takut otaknya rusak justru tidak berada di zona berbahaya. Kenapa? Karena kesadaran diri adalah tanda bahwa jaringan empati masih hidup. Orang yang benar-benar kehilangan rem empati tidak bertanya, tidak ragu, tidak reflektif. Jika Anda masih merenung, masih merasa, masih bertanya, itu bukan tanda kerusakan, itu tanda kelelahan sistem. Manfaat dari video ini bukan sekadar pengetahuan. Pertama, bahwa Anda berhenti menyalahkan diri sendiri. Kedua, Anda memahami bahwa perubahan perilaku seringkali adalah sinyal, bukan kecacatan. Ketiga, Anda tahu bahwa banyak fungsi tidak perlu dipaksa sembuh, cukup dikembalikan ke kondisi aman, dan yang paling penting, bahwa Anda tidak lagi menganggap diri Anda rusak hanya karena Anda sedang lelah. Ingat kalimat ini, otak tidak rusak karena lelah, ia justru rusak kalau dipaksa terus bekerja. Dan satu hal terakhir, yang berbahaya bukan emosi berlebih, yang berbahaya adalah ketiadaan rasa sama sekali. Jika Anda masih bisa merasa, Anda belum hilang, Anda hanya perlu kembali pulang ke diri sendiri.